Meskipun dia tidak tahu bagaimana Qin Chen bisa kembali ke sini, fakta bahwa putra ini dapat menghindari pelacakan Sage Master telah sangat mengejutkannya. Qin Chen, kata Tuan Istana Guanghan dan Tuan Suci Yao Guang menunjukkan kegembiraan di wajah mereka. Ya, kalian berdua benar-benar dapat menjebak dewa liar ini di sini. Oke, Tuan Istana, Tuan Menteri, kalian berdua pergilah dan berurusan dengan Tuan Istana Yonghe dan Tuan Istana Ling Sui. Serahkan dewa liar ini padaku, kata Qin Chen berkata dengan acuh tak acuh, melangkah dengan ekspresi tenang, seolah melihat orang mati. Nak, kamu mencari kematian? Tidak peduli bagaimana kamu melarikan diri dari kejaran Holy Lord of Dewa Pembunuh, tetapi kamu terlalu sombong di depan kursi ini, kamu mencari kematianmu sendiri. Ucap Lord Savage meraung, dan dia merasa tidak enak di hatinya. Dia bukan idiot. Penampilan Qin Chen membuatnya merasakan sesuatu yang salah secara naluriah. Dia meraung dan meninju Qin Chen sebagai kata-kata sambutan. Kekuatan alam liar, ini sedikit menarik. Sangat disayangkan bahwa di depan tuan muda ini, itu tidak cukup. Meskipun kekuatan liar Anda kuat, itu tidak seberapa dibandingkan dengan kekuatan alam liar tuan muda ini, aku akan membiarkan Anda melihatnya. Ucap Qin Chen bangkit dengan suasana perkasa dari zaman kuno, tubuh suci kuno pecah secara langsung, dan seluruh tubuhnya berubah menjadi dewa liar kuno. Qin Chen benar-benar telah memperoleh warisan dewa kuno liar, dan sekarang dia telah mampu mengaktifkan pot menelan langit, dikombinasikan dengan dao ilahi kuno, itu benar-benar dapat menghancurkan bumi. Suasana sunyi yang perkasa menyapu, membuat wajah dewa liar itu berubah. Dia meraung, energi liar di tubuhnya didesak secara ekstrim, kekuatan liar yang menakutkan meledak. Tinju dewa liar, Qin Chen hati-hati, Palace Master Guanghan segera berkata dengan gugup. Dia telah mengalami trik Master Sage liar ini sebelumnya. Itu sangat kuat, bahkan jika dia dan Master Sage Yao Guang bergabung, dia hanya bisa menghindari sementara dan tidak berani melawannya. Kultivasinya sangat dalam, dia telah mencapai ranah Master Guru Suci jangka menengah, ditambah dengan aura liar di tubuhnya. Pada hari-hari awal Holy Lord, aku tidak percaya, kamu bisa menahan tinju liarku. Ucap Guru Suci Dewa Liar meledak, benar-benar merobek kekosongan. Ini konyol, bahkan Sage Master mati di tangan pemuda ini. Dengan kekuatanmu, di depan pemuda ini, kamu hanyalah sampah. Jawab Qin Chen dengan tenang, dan kekuatan fisik kuno liar di tubuhnya juga didesak hingga ke ekstrim. Dua kekuatan mengerikan bertabrakan, dan kekosongan di sisi ini hampir meledak. Istana Zixiaodou dimunculkan. Meskipun Qin Chen bisa menekan dewa liar, tapi itu akan memakan banyak waktu. Apa, Anda mengatakan bahwa dewa pembunuh dipenggal oleh Anda? Mustahil, kata Master Sage Dewa Liar sangat marah, tubuhnya bergetar, dan dia akan bergegas keluar dari pengepungan Qin Chen. Tetapi Istana Zixiaodou Ligong terus menekan, dan ruang di sekitarnya tiba-tiba dipenjara. Dia hanya merasakan tekanan yang menakutkan datang. Tidak, ketika Guru Suci Dewa Liar kembali ke akal sehatnya, tinju asal Qin Chen sudah meledak di kepalanya. Darah terbang secara horizontal, Dewa Liar menjerit dan terbang mundur. Tidak peduli bagaimana Dewa Liar berjuang, dia sama sekali bukan lawan Qin Chen. Aura liar di tubuhnya ditekan dengan kuat dan dia tidak bisa bergerak sama sekali. Master Sage, selamatkan aku. Raungan Guru Suci Dewa Liar bergemuruh, bergema dalam kehampaan. Aku berkata, dia sudah mati, dan sekarang akan menjadi giliranmu berikutnya. Kata Qin Chen dengan dingin, dan batang besi hitam muncul di tangannya. Itu adalah senjata suci dari Sage Master Dewa Pembunuh, dan auranya masih tercium. Tidak, apakah kamu benar-benar telah membunuh Sage Master? Gumam Dewa Liar memandang batang besi di tangan Qin Chen dengan ngeri, dan keputusasaan muncul di hatinya. Pada saat berikutnya, batang besi di tangan Qin Chen tiba-tiba jatuh,
dan semua kekuatan di tubuh Qin Chen dikumpulkan olehnya, dan kemudian dia mengalahkan dengan kuat. Dengan keras, telinga semua orang bergetar. Kemudian semua orang melihat pemandangan yang luar biasa. The Wild Lord menjerit dan terjepit oleh tongkat. Tubuhnya meledak. Banyak aturan liar terciprat dan langsung meledak. Dalam kehampaan, Qin Chen berdiri dengan bangga, berdiri tegak, seperti dewa, memegang tongkat panjang hitam. Adegan ini terlalu menakutkan, Tuan Istana Guanghan dan Tuan Suci Yao Guang sangat terguncang, dan kebanggaan besar muncul di hati mereka. Apakah ini adalah guru suci biadab dari Yaomi Mansion mereka? Cepat pergi, bisik Tuan Istana Yonghe dan Tuan Istana Ling Sui tampak pucat, mata mereka penuh ketakutan, mereka mundur dengan hati-hati, dan hendak melarikan diri dari sini. Pada saat ini, hati mereka dipenuhi dengan ketakutan yang tak ada habisnya dan penyesalan yang tak ada habisnya. Tuan Istana Yonghe, Tuan Istana Ling Sui, kemana kalian berdua ingin pergi? Dua suara dingin bergema, Tuan Istana Guanghan dan Tuan Suci Yao Guang mengguncang tubuh mereka, dan menghentikan mereka dengan cahaya dingin di mata mereka dan mencibir di sudut mulut mereka. Tuan Istana Yonghe dan Tuan Istana Ling Sui ketakutan dan benar-benar kehilangan keberanian untuk melawan. Bahkan Heaven Slayer dan Wild Sage Lord dari Yaomi Mansion mati di tangan masing-masing. Bagaimana mereka berdua bisa melawan? Tuan Istana Guanghan, Tuan Suci Yao Guang, kami juga dipaksa. Tuan Suci dari rumah Yaomi yang menganiaya saya, kami semua tidak bersalah. Ucap keduanya memohon belas kasihan, sangat rendah hati. Qin Chen, bagaimana menghadapi dua orang ini? Ucap Tuan Istana Guanghan bertanya, dia sangat yakin dengan Qin Chen sekarang. Qin Chen menyipitkan matanya, dan hatinya tergerak untuk membunuh. Tuan Istana Yonghe dan Tuan Istana Ling Sui tiba-tiba merasa kedinginan, seolah-olah mereka sedang ditatap oleh binatang buas, dan mereka merinding di sekujur tubuh. Qin Chen awalnya bermaksud untuk membunuh secara langsung, tetapi berpikir bahwa Tuan Istana Guanghan dan yang lainnya masih akan mengendalikan Wen Hantian. Matanya berkedip dan berkata, kalau begitu, perbudak saja mereka berdua. Gunakan teknik pemurnian jiwa yang telah Ben Sao ajarkan, kata Qin Chen. Tuan Istana Guanghan dan Tuan Suci Yao Guang terkejut. Apakah teknik pemurnian jiwa yang diajarkan oleh Qin Chen masih memiliki efek seperti itu? Keduanya berbalik pada saat yang sama, dan aura jiwa yang menakutkan menyebar. Tuan Istana Yonghe dan Tuan Istana Ling Sui ketakutan pada saat kata-kata Qin Chen jatuh, tetapi mereka langsung ditekan bagaimana mereka bisa melarikan diri. Tiba-tiba, kekuatan jiwa yang tak terlihat mengalir ke pikiran kedua orang itu, langsung meninggalkan bekas jiwa di jiwa mereka. Setelah melakukan semua ini, Qin Chen segera membawa Palace Master Guanghan dan yang lainnya dan berbalik. Chen muda, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Dalam perjalanan kembali, Palace Master Guanghan mengerutkan kening dan bertanya. Meskipun krisis kali ini terangkat, Yaomi Mansion tidak akan pernah tinggal diam. Bahkan setelah kepala istana Yaomi mengetahui berita tentang kejatuhan guru suci, Wen Hantian akan benar-benar jatuh ke dalam sebuah bencana. Qin Chen tidak bisa menahan senyum ketika dia merasakan hukum guru suci yang kaya di tubuhnya, dan cahaya dingin samar mekar di matanya. Karena Yaomi Mansion berani melanggar aturan surga, mengapa kita hanya bisa menunggu pihak lain menyerang? Selanjutnya, Wen Hantian ini akan diserahkan kepada Anda, tuan muda ini akan pergi ke Yaomi Mansion, kata Qin Chen dengan dingin. Mendengar itu, Tuan Istana Guanghan dan Tuan Suci Yao Guang keduanya tercengang. Apakah Qin Chen mencari kematiannya sendiri? Qin Chen, kalau begitu, kenapa aku tidak pergi denganmu, sebagai Master Tiangong? Jika berita Yaomi Mansion terungkap, itu mungkin lebih meyakinkan, kata Menteri Yao Guang. Bagaimanapun, Qin Chen hanyalah seorang jenius. Meskipun dia memiliki beberapa reputasi di surga, dia tidak memiliki pengaruh. Tetapi jika Menteri Yao Guang yang berbicara, itu akan berbeda.
dan dapat langsung menarik perhatian seluruh surga. Ya, Qin Chen, biarkan kami menemanimu. Bersama kami, Yaomi Mansion seharusnya lebih cemburu, kata Istana Master Guanghan. Qin Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, kamu berdua tetap tinggal, operasi ini, aku bisa pergi ke sana sendirian. Tenang saja, Tuan muda ini punya rencananya sendiri dan tidak akan bertindak sembarangan. Yang paling saya khawatirkan adalah Tetang Hantian. Jika Palace Master Yaomi menemukan bahwa Holy Master dan yang lainnya telah kehilangan komunikasi, dia pasti akan mengirim Master, dan bahkan datang pada Hantian sendiri. Pada saat itu, kalian berdua pasti berada dalam bahaya. Jadi kalian berdua harus menyampaikan berita ini untuk menarik perhatian pasukan utama di surga, kata Qin Chen dengan sungguh-sungguh. Kami mengerti, jawab Tuan Istana Guanghan, dan Tuan Suci Yao Guang juga memahami niat Qin Chen dan mengangguk satu demi satu. Kalau begitu, aku akan pergi dulu. Yaomi Mansion sangat jauh. Saya khawatir itu akan memakan waktu. Anda akan kembali ke Hantian, jadi berhati-hatilah. Ucap Qin Chen memperingatkan bahwa Wen Hantian adalah base camp-nya, dan bahkan Fu Qiankun dan yang lainnya juga dibawa ke sana. Dia tinggal dan mengembangkan pavilion Chendi di sini, jadi dia meminta Hantian agar tidak ada kecelakaan. Qin Chen, jangan khawatir, Anda akan menyerahkannya kepada kami untuk menjaga Hantian, kata Palace Master Guanghan dan Holy Master Yao Guang dengan tegas. Qin Chen berhenti berbicara, berbalik dan pergi. Qin Chen memasuki kapal perang kelas utama, bolak-balik melalui kekosongan, dan melakukan perjalanan surgawi yang panjang. Surga sangat luas, dan ada banyak area berbahaya di antara langit. Sulit bagi Tuan Surgawi biasa untuk menyeberang. Hanya guru suci yang bisa berpindah-pindah di antara surga. Tentu saja, ada juga banyak formasi teleportasi antara surga besar yang tersisa dari surga kuno, untuk pertukaran dan transaksi antara surga besar. Kekuatan Yaomi Mansion di alam surga timur terlalu besar. Untuk mencegah lawan mengetahui petunjuknya, setelah Qin Chen meninggalkan Wen Hantian, dia tidak menggunakan susunan teleportasi, tetapi membawa kapal perang kelas utama ke surga berikutnya dan melayang di kehampaan. Dalam proses terbang, Qin Chen tidak membuang waktu, tetapi mulai memperbaiki 3 master guru suci di Istana Awan Ungu. Hukum asal dari 3 guru suci paruh waktu itu menakutkan. Sejumlah besar hukum master guru suci, asal-usul surga dan bumi, dan berbagai kekuatan magis, terus-menerus memasuki tubuh Qin Chen, dan Qin Chen mendesak teknik terlarang jiwa surgawi, dan kekuatan jiwa menyebar. Mulai mengelupas dan memata-matai kenangan ketiga dewa itu. Disinilah Qin Chen berani pergi ke Yaomi Mansion sendirian. 3 dewa ini adalah praktisi teratas di Yaomi Mansion. Mereka adalah anggota tingkat tinggi dari Yaomi Mansion, dan pemahaman mereka tentang Yaomi Mansion jauh melampaui siapapun. Dan ketika Qin Chen pergi ke Yaomi Mansion, berita Guanghan Mansion diserbu oleh guru suci paruh waktu yang misterius tersebar. Begitu berita itu keluar, seluruh surga menjadi sensasi. Selama periode waktu ini, Wen Hantian telah menarik perhatian banyak kekuatan surgawi. Terutama dalam beberapa hari terakhir. Secara khusus, berita Qin Chen di surga menarik perhatian banyak orang. Berita pembunuhan Qin Chen terhadap Palace Master Tianshan juga menyebabkan sensasi besar di surga. Hanya setengah bulan kemudian, sebuah kapal perang yang mengerikan tiba di Guanghan Mansion. Kapal perang ini sangat megah, benar-benar hitam, dengan prasasti Warhammer besar terukir di atasnya. Memancarkan cahaya yang menyilaukan, kemanapun ia lewat, kekosongan bergetar, seolah-olah telah dihancurkan. Ini adalah kapal perang teratas Tiangong, dari markas besar Tiangong. Seluruh orang di Guanghan Mansion semua menatap langit dengan ngeri. Di bawah aura menakutkan dari kapal perang ini, mereka sedikit kehabisan napas. Dalam kehampaan, Lord of Light dan Palace Lord of Guanghan muncul, menatap kapal perang di langit itu. Benar saja,
Seperti yang diharapkan Qin Chen, orang-orang dari markas besar Tiangong kami yang datang. Tuan Suci Yao Guang menyipitkan matanya dan berkata dengan suara yang dalam. Palace Master Guanghan mengangguk, mari kita ikuti instruksi Qin Chen, dan lihat apa tujuan pihak lain. Ucap keduanya berbicara, lalu pintu kapal perang itu terbuka, dan beberapa sosok dengan napas yang luar biasa turun. Pemimpinnya adalah seorang lelaki tua berjanggut putih dengan aura menakutkan dari Saint Origin yang melekat di sekelilingnya. Dia sebenarnya orang yang kuat di puncak jangka menengah. Aura di tubuhnya seperti lautan yang bergelombang, yang sangat menakutkan. Di belakang lelaki tua berjubah putih itu, ada juga beberapa master dengan aura luar biasa. Dua dari mereka juga adalah master suci tingkat menengah dengan temperamen arogan. Di antara mereka adalah seorang pria parubaya berjubah hitam dengan mata elang dan mata tajam segera setelah dia keluar. Menatap guru suci Yao Guang, merasakan aura kuat pada guru suci Yao Guang, matanya sedikit menyipit. Munculnya kelompok orang ini langsung menarik perhatian para ahli yang tak terhitung jumlahnya di Guanghan Mansion. Satu persatu mengangkat kepala mereka, terkejut di dalam hati mereka. Apakah ini Tiangong, salah satu kekuatan teratas di surga, dengan santai mengirim 3 master guru suci jangka menengah, dan pemimpinnya adalah orang kuat di puncak jangka menengah. Tanpa diduga, Guanghan Mansion mereka akan memiliki masa depan seperti itu. Semua master di Guanghan Mansion yang menatap ke sini sangat bersemangat. Menteri Yao Guang, ucap sekelompok orang ini melangkah keluar dan datang ke depan istana Guanghan dalam sekejap. Mereka memandang Lord of Light dan yang lainnya. Pria tua itu berkata dengan ringan, dengan hati-hati menatap Lord of Light, matanya tenang, tetapi hatinya seperti gelombang badai. Diam-diam terkejut, dia bisa melihat bahwa Holy Lord of Light memang telah memasuki ranah Mitian Sage, seperti di berita. Dia secara alami mengetahui asal-usul Holy Lord of Light, dan juga mengapa dia datang ke alam surga timur ini. Dia awalnya menjabat sebagai kepala cabang. Kemudian dihukum ke tempat terpencil. Tanpa diduga, dia menerobos ke tengah guru Sage surgawi. Ternyata Penatua Tianyun, Yao Guang bertemu Penatua Tianyun. Ketika penguasa Yao Guang melihat pemimpin lelaki tua itu, dia melangkah maju dan memberi hormat dengan hormat. Penatua Tianyun datang dari jauh, dan perjalanannya melelahkan. Silakan datang dan minum segelas air dan anggur, kata Tuan Suci Yao Guang lagi sambil tersenyum. Palace Lord Guanghan juga tersenyum dan berkata, beberapa tetua tingkat tinggi Tiangong datang ke sini. Guanghan Mansion saya penuh dengan kemuliaan, lebih baik datang ke Guanghan Mansion saya untuk segelas air dan anggur, seperti yang Lord Yao Guang katakan. Ucap kepala istana Guanghan berbalik dan hendak membawa kelompok orang ini ke istana Guanghan. Kamu tidak perlu minum air atau anggur, Yao Guang, aku melakukan perjalanan ini karena urusan Qin Chen. Saya mendengar bahwa para ahli dengan kekuatan eksternal masuk ke Guanghan Mansion Anda dan membidik Qin Chen dan Anda, kami para tetua tingkat tinggi, sangat prihatin, dan datang ke sini untuk membawa Anda dan Qin Chen kembali ke markas untuk perlindungan. Ucap pria tua berjanggut putih itu tersenyum dan melambaikan tangannya. Sebelum lelaki tua berjanggut putih itu selesai berbicara, lelaki parubaya berjubah hitam di belakangnya berbicara dengan acuh tak acuh. Yao Guang, terutama Qin Chen, dikatakan telah mendapat warisan dari ujian surga. Markas sangat prihatin dan kami bersyukur, agar tidak membiarkan beberapa staf tingkat tinggi menunggu terlalu lama, Anda segeralah membawa Qin Chen itu dan mengikuti kami kembali ke markas. Ngomong-ngomong, bagaimana dengan Qin Chen? Kenapa dia tidak keluar? Sebagai putra Tiangong, apakah Anda bahkan tidak tahu etika? Ketika Penatua Tianyun datang, dia bahkan tidak keluar untuk menyambutnya. Bagaimana Anda mendisiplinkan seorang murid? Ucap tetua berbaju hitam, dengan ekspresi dingin dan nada agresif, dia menyipitkan mata ke arah Holy Lord of Yao Guang. Haha, tetua Tianyun seharusnya tidak perlu khawatir tentang itu,
kamu harus beristirahat setelah perjalanan, dan Qin Chen, inilah yang ingin dijelaskan Yao Guang ini kepadamu. Ayo mari kita bicarakan di istana Guanghan yang canggih. Kata Holy Lord Yao Guang sambil tersenyum, dan menggesekkan tangan kanannya untuk membimbing semua orang. Penjelasan? Apa penjelasan yang bagus? Bagaimana dengan Qin Chen, kenapa masih belum keluar? Apakah dia mengabaikan Tiangong kita? Dan Yao Guang, sebagai kepala cabang, Anda sebenarnya berkolusi dengan pasukan lokal. Dan membawa kami ke istana Guanghan ini. Apakah kamu menghabiskan banyak waktu hanya untuk menjalin hubungan romantis? Di mana wajah Tiangong saya, ucap pria setengah baya berpakaian hitam itu. Suasana awalnya yang hangat di pengadilan tiba-tiba menjadi canggung, dan wajah tuan istana Guanghan sulit untuk dilihat, dan senyum di wajahnya tiba-tiba mengeras. Melihat itu, pria parubaya berpakaian hitam berkata lagi, "Mengapa? Apa saya salah? Oke, serahkan Qin Chen itu. Dia memiliki warisan yang mulia. Akan sangat berbahaya baginya. Apalagi para master tingkat tinggi di surga akan menargetkan kantor pusat Tiangong kita. Yao Guang, bawa Qin Chen itu keluar dan ikuti kami, jangan buang waktu." Kata pria berpakaian hitam itu. Yuan Long, berhenti. Kata pria tua berjanggut putih itu melirik pria setengah baya berpakaian hitam dan mencegahnya berbicara. Tampaknya tidak puas, dan kemudian berkata kepada kepala istana Guanghan, "Tuan istana Guanghan, Yuan Long memang memiliki temperamen kasar, tapi jangan tersinggung." Meskipun Yuan Long begitu, ada beberapa kebenaran dalam apa yang dia katakan. Yao Guang, Anda dapat membawa Qin Chen keluar. Saya tunggu, bagaimana mungkin dia tidak ada di sini. Kembali ke markas dengan cepat, semua pejabat tingkat tinggi sedang menunggu untuk melihat pemuda yang menggemparkan surga ini. Ucap Penatua Tianyun. Penatua Tianyun, saya benar-benar minta maaf, Qin Chen tidak ada di Guanghan Mansion. Jawab Tuan Suci. Yao Guang menekan amarahnya dan menjelaskan. Tidak ada di Guanghan Mansion. Orang suci berjubah hitam setengah baya bernama Yuan Long tersenyum dingin, menyipitkan matanya, dan berkata dengan sedikit dingin, "Yao Guang, cepat serahkan Qin Chen itu." Kata Yuan Long. Holy Lord Yao Guang mendengar ini dan tidak bisa menahan diri lagi. Dia berteriak sinis, "Warisan dari Yang Mulia Skyfire, kamu juga menginginkannya kan?" Di tubuhnya, niat membunuh yang mengerikan merembes keluar. Pemaksaan Master Suci jangka menengah yang kuat tiba-tiba menekan pria parubaya berpakaian hitam itu. Keduanya adalah Master Suci jangka menengah. Aura menakutkan bertabrakan satu sama lain, kekosongan menderu dan gemetar. Yuan Long, jangan tak tahu malu. Saat itu, juniormu yang tidak kompeten menantangku, tapi malah aku yang dibuang. Apakah Anda masih ingin membalaskan dendamnya sekarang? Anda sengaja menargetkan saya. Saat itu, memang ada seorang master yang melindungi saya. Sekarang, aku tidak takut padamu meskipun guru tidak ada. Saya sudah lama merasa bahwa Anda seperti sampah. Kata Tuan Suci. Yao Guang langsung memarahi. Yao Guang, kamu sangat berani, kamu pikir kamu telah menembus Master Guru Suci jangka menengah, jadi kamu berani menantang kursi ini.